energi alternatif gelombang air laut. Saya Muzamin, saya sebagai moderator. Saya Lukman Alendra sebagai pemateri 1. Saya Muhammad Syafta sebagai pemateri 2. Saya Ahmad Zainal Arifin sebagai pemateri 3. Saya Ainul Rafiq sebagai pemateri 5. Kata pengantar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini penulis susun guna memenuhi tugas mata pelajaran IPA kelas 7A. Dalam makalah ini materi yang kami sajikan membahas tentang energi gelombang air laut. Walaupun makalah ini dapat selesai dengan baik menurut kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sampang 28 November 2021. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Ilmu yang mempelajari laut atau lautan disebut oceanografi. Objek yang dipelajari adalah mengenai keadaan fisik air laut, arus, gelombang, kedalaman, serta pasang naik dan pasang turun. Samudra adalah bentangan air asin yang menutupi cekungan air sangat luas. Sedangkan air laut adalah merupakan bagian dari samudra. Permukaan bumi yang ditutupi oleh air samudra meliputi sekitar 70%. Penyebarannya tidak merata di antara belahan bumi utara dan selatan. Belahan bumi antara 60% terdiri atas air permukaan dan 40% daratan. Sedangkan belahan bumi selatan 83% terdiri atas air permukaan dan 17% terdiri atas daratan. Di Indonesia, perbandingan antara lautan dan daratan adalah 6:4, jadi lebih luas lautan dibandingkan daratan. Artono 2007. 2. Rumus masalah. Adapun rumus masalahnya yaitu 1. Apa saja gerakan air laut? 2. Apakah gelombang itu? 3. Apakah arus laut itu? 4. Apakah gerakan pasang surut? 3. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui gerakan air laut. 2. Untuk mengetahui gelombang. 3. Untuk mengetahui arus laut. 4. Untuk mengetahui pasang surut. 2. Pembahasan. 1. Gerakan air laut. Air laut selalu bergerak baik secara horizontal maupun secara vertikal. Bahkan terjadinya juga gerakan gabungan antara gerakan vertikal dan horizontal turbulensi gerakan. Air laut dapat diklasifikasikan dalam kedalaman gelombang, arus, current, dan pasang naik turun atau tides. 2. Gelombang. Gelombang yaitu ayunan air laut yang bergerak terus-menerus pada permukaan air laut. Tinggi gelombang itu ada yang mencapai 10 sampai 15 meter, sedangkan panjang gelombang ada yang mencapai 150 meter. Gerakan gelombang itu turun baik ibarat goncangan atas di bawah seutas tali. Faktor-faktor penyebab terjadinya gelombang. 1. Angin. Sampai dengan hukum Hensberg. Apabila dua benda yang mempunyai berat jenis berbeda bergeseran pada bidang pergesekan, itu akan menjadi gelombang. Peristiwa ini terjadi pada angin dan air. Sifat gelombang yang gerakan
dipengaruhi oleh kecepatan angin. Makin cepat angin bertiup, semakin besar gelombang yang terbentuk. Waktu angin bertiup semakin meningkat, waktu angin membangkit. Gelombang itu bertiup akan semakin meningkat pula tinggi dan panjang gelombang. Jarak tanpa rintangan angin semakin jauh, jarak rintangan angin akan semakin tinggi dan panjang gelombang tersebut. Gelombang ruang berada di kedalaman seperti di laut bawah ataupun di selat-selat, lebih kecil daripada gelombang yang ada di perairan yang terbuka seperti di Samudra Hindia. 2. Gempa laut menyebabkan terjadinya tsunami atau gelombang besar seperti di Indonesia pada tahun 1883 saat meletusnya gunung Krakatau di Pulau Krakatau, Selat Sunda setinggi 40 meter yang menyerang korban 36.000%. Jika karena masuk ke pedalaman pulau Jawa sejauh 10 km. 3. Pasang surut. Gelombang pasang surut yang terjadi di suatu perairan yang diamati adalah merupakan penjumlahan dari komponen-komponen pasang yang disebabkan oleh gravitasi bulan, matahari, dan benda-benda angkasa lainnya yang mempunyai periode sendiri. Tipe pasang berbeda-beda dan sangat tergantung dari tempat di mana pasang itu terjadi. Sampai 1992. Manfaat gelombang laut. 1. Menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. 2. Melindungi pertumbuhan ruang perdagangan dan pertukaran gas. 3. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan kekuatan dari makhluk hidup. 4. Meningkatkan adanya kedalaman hayati. 5. Gelombang laut membantu adanya hubungan simbiosis mutualisme. 6. Gelombang laut membantu membuat pantai. 3. Arus laut. Arus laut adalah gerakan air laut yang mempunyai sirkulasi atau peredaran tetap. Faktor-faktor yang menyebabkan arus laut: A. Adanya angin yang arahnya tegak atau misalnya angin pasat yang mengakibatkan terjadinya arus barat, dan angin muson yang menyebabkan arus muson. B. Adanya pasang surut air laut dapat menimbulkan aliran pasang surut terutama di daerah pantai. C. Adanya perbedaan kadar garam. Semakin besar kadar garam air laut, akan semakin besar pula berat jenis atau BJ air tersebut. Air laut yang lebih besar berat jenisnya akan selalu mengalir ke berat jenis yang lebih rendah. D. Adanya rintangan yang berupa daratan. Apabila arus itu membentuk pantai, maka terpaksa akan membelok searah garis pantau atau membelok menjadi arus belahan. Menurut letaknya, arus laut dibedakan menjadi: 1. Arus atas adalah arus yang bergerak di permukaan laut. Faktor pembangkit arus permukaan disebabkan oleh adanya angin yang bertiup di atasnya. Tenaga angin memberikan pengaruh terhadap arus permukaan atau atas sekitar 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Kecepatan arus ini akan berkurang sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan sampai pada akhirnya akan tidak berpengaruh pada kedalaman 200 meter. 2. Sedangkan arus bawah adalah arus yang bergerak di bawah permukaan laut. Selain pergerakan arus mendatar, angin dapat menimbulkan arus air vertikal yang dikenal dengan upwelling dan downwelling di daerah-daerah tertentu. Proses upwelling adalah suatu proses mendorong lapisan air permukaan bumi mengakibatkan kekosongan di bagian atas. Akibatnya air yang berasal dari bawah menggantikan kekosongan yang berada di atas. Manfaat arus laut. 1. Perikanan. Gerakan air laut berpengaruh pada gerakan plankton atau fitoplankton. Tempat-tempat yang banyak planktonnya biasanya di situ banyak berkumpul ikan. 2. Pariwisata. Olahraga selancar, dayung, diving, lomba perahu layar, dan lain-lain yang banyak menghitungkan faktor gerakan air laut sangat diminati oleh para wisatawan. Olahraga selancar angin misalnya memerlukan tempat yang gelombangnya besar. 3. Pertanian laut. Informasi tentang gerakan air laut sangat diperlukan bagi para petani
Pelayaran. Informasi tentang gerakan air laut sangat diperlukan dalam bidang pelayaran, terutama kapal atau perahu yang menggunakan layar kapal besar, sekalipun pada prinsipnya dalam perjalanan pelayarannya tidak mau berbenturan dengan ombak maupun arus. Pasang surut air, pasang naik dan pasang surut atau okeanik merupakan bentuk gerakan air laut yang terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Bulan berada paling matahari dan berada sebelah belah dalam bumi. Air yang mendapatkan bulan lebih tinggi sebab jarak bumi dan bulan lebih dekat. Ada dua macam pasang surut. Yang pertama pasang surut purnama, yang kedua pasang surut pada tani. Pasang surut purnama ialah peristiwa terjadinya pasang surut tinggi besar. Pasang besar terjadi pada tanggal 1 berdasarkan bulan ditentukan dan pada tanggal 14 bulan pertama. Pada kedua tanggal tersebut posisi bulan dan bumi matahari berada satu garis posisi sehingga dari bulan dan matahari berkumpul menjadi satu penarik permukaan bumi. Permukaan bumi yang menghadap ke bulan mengalami pasang naik besar, sebagian permukaan bumi yang tidak menghadap ke bulan mengalami pasang surut besar. Perbedaan ini ialah peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut rendah kecil. Pasang kecil terjadi pada tanggal 7 dan 20 Desember bukan pada kedua tanggal tersebut. Matahari bulan bumi sudut 90 derajat gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi berbalik arah sehingga kekuatan menjadi kurang cenderung melemah dan terjadinya pasang rendah. Faktor penyebab terjadinya surut yang menyebabkan terjadinya surut berdasarkan teori keseimbangan dalam rotasi bumi dan seluruh evolusi bukan dalam matahari, evolusi bumi dalam matahari. Bulan dan matahari keduanya memberikan gaya gravitasi tarikan terhadap bumi yang sebenarnya tergantung kepada besarnya massa benda yang saling tarik menarik tersebut. Bulan memberikan gaya tarik gravitasi yang lebih besar dibandingkan matahari. Manfaat pasang surut: 1. Sebagai sumber penghasilan tenaga listrik, salah satu produksi laut yang diketahui masyarakat umum adalah energi laut untuk menghasilkan listrik. Kedua, berguna untuk kegiatan di pelabuhan atau transportasi perairan. Tiga, air laut untuk dijemur dan ketiga, untuk kesimpulannya, gerakan air laut terdiri atas ombak, gelombang, kapal, gerakan mengetahui perubahan bentuk permukaan pantai karena gerakan tersebut dapat menghadirkan penipisan, pengangkutan dan pengendalian modelan. Gerakan air laut terdiri dari gelombang laut, arus laut, dan pasang surut laut. Gerakan air laut ini sangat berkaitan erat sebagai kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan air laut ini, memakannya dan merawatnya dengan sebaik-baiknya, tidak merusak ekosistem dalam laut. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1. Iya, dari satu. Pertanyaan kami ialah bagaimana bisa terjadinya gelombang air laut? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Maka ada pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum, saya Sumarno Sanusi, mewakili kelompok 2. Arus laut dibedakan menjadi. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2.